Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Zulfa di channel saya My Plant Diary. Kali ini saya mau mereview tentang Monstera deliciosa. Nah, mungkin banyak dari kita yang masih newbie atau karena pandemik ini akhirnya memutuskan untuk berkebun, mungkin belum tahu tentang Monstera deliciosa. Sekalipun ini sebenarnya Monstera itu boomingnya sejak tahun 2016 ya, tapi ternyata makin kesini Monstera makin digemari dan makin banyak yang nyari. Mungkin juga karena pandemik, makanya banyak banget yang akhirnya memutuskan untuk berkebun, dan Monstera sebagai tanaman yang ngehits jadi pilihan pertama. Oke, yang pertama ini ada Monstera deliciosa. Yang umum di pasaran itu yang ada adalah Monstera deliciosa dan juga Monstera borsigiana, yang mungkin banyak banget yang bingung perbedaannya apa sih gitu. Nah, ini kami bahas dulu tentang Monstera deliciosa. Monstera deliciosa ini ciri khas utamanya itu dia daunnya tebal seperti ini ya, dia daunnya lebih tebal, kemudian lebih bulat, jadi keseluruhan ini lebih bulat. Kemudian juga batangnya dari pohonnya ini jarak antar daun ini pendek-pendek kayak gini. Nah, maksimal 5 sentian lah, jadi pendek-pendek seperti ini. Sedikit saya kasih yang contoh yang borsigiana. Di belakang ini borsigiana, daunnya lebih tipis, kemudian lebih lonjong, terus jarak antar daunnya panjang banget. Ini kayak gini, panjang kayak gini ya. Beda ya dengan yang deliciosa tadi. Yang deliciosa tadi itu dia pendek-pendek kayak gini. Ini ciri utamanya di batang ini. Pokoknya yang pendek-pendek semuanya tetap merambat ya. Jadi kayak gini nih, ini tetap merambat. Mereka tiap ruasnya kayak gini ngeluarin akar angin juga. Nah, kayak gini tetap merambat, tapi ini lambat merambatnya. Ini usia 1,5 tahunan, dia merambatnya baru segini gitu. Sedangkan yang ini sudah tinggi banget, ini sudah 1,5 meter, ini baru 1 tahun gitu. Terus juga untuk batang belakang deliciosa ini ada kerutan di bagian belakangnya, di pangkal daun seperti ini. Dari kecil dia ada kerutan, walaupun nggak begitu kelihatan ya, tetapi kalau diperhatikan lagi secara detail tuh ada kerutan. Bedanya kalau borsigiana itu tuh mulus kayak gitu. Nanti ya borsigiana kita bahas sendiri ya, kayak gini, mulus kayak gini. Walaupun nanti ketika dia berlubang dia tetap ada kerutannya. Nah, untuk tahapannya pertumbuhan dari Monstera deliciosa, mungkin ada yang bingung, ini Monstera apa sih? Monstera king, Monstera yang biasa yang nggak pecah, terus nyari yang king itu identik dengan yang berlubang. Nah, sebenarnya tuh sama aja gitu. Deliciosa nantinya juga apa namanya, saat usianya sudah dewasa itu juga akan berlubang seperti ini. Nah, ini tahapan awalnya ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ya, kenapa kok monsteraku ini daunnya belum pecah, daunnya pecah doang, atau mungkin ada yang dapatnya monsteranya lubang-lubang kayak gini yang disebut biasanya orang-orang itu sebagai monstera king. Nah, sebenarnya sama aja, itu juga deliciosa. Nah, kita bahas tentang tahapannya ya. Jadi untuk Monstera deliciosa yang berawal dari daun yang belum pecah kayak gini nih, ini tuh awalnya adalah potongan dari bonggol kayak gini. Nah, kita numbuhin bonggol. Ini belum ada tunasnya ya, jadi nanti akan muncul tunas dari sini kayak gini nih, dari ini. Mungkin plant mom, plant parents yang ada di sini bingung ya, kok Monstera deliciosa aku ada yang belum pecah daun, ada yang daunnya pecah doang, ada yang berlubang kayak gini. Kita bahas tentang tahapan pertumbuhannya dia. Jadi Monstera deliciosa yang tumbuh mulai dari daun yang belum pecah kayak gini, awal mulanya
caranya adalah potongan bonggol kayak gini. Potongan bonggol kayak gini. Ini akan tumbuh tunas dari ketiak daun. Ini awalnya ini adalah batang tumbuhnya daun ya. Terus daunnya sudah rontok, kemudian kita ambil bonggolnya kayak gini, atau masih ada daunnya pun juga nggak apa-apa, yang biasa disebut sebagai daun pancing. Nah, nanti ini akan tumbuh tunas dari sini. Nah, tumbuh tunas, kemudian ini bonggolnya sudah di dalam ya. Nah, ini akan tumbuh daun pertama yang kecil kayak gini. Enggak selalu sih, tergantung gede dari bonggolnya. Semakin besar bonggolnya, akan daunnya bisa langsung selebar ini juga ada kayak gitu, tapi belum pecah. Kayak gini. Tapi ada juga sih yang langsung pecah ketika pertama muncul. Ya itu kuasa Tuhan ya, balik lagi itu bukan buatan kita, bukan buatan manusia. Jadi pertama kayak gini daunnya kecil, belum berlubang kayak gini, terus mulai pecah, dia belajar mulai belajar pecah kayak gini. Terus kayak gini nambah pecahan daunnya, terus pecahannya makin banyak kayak gini. Terus akhirnya setelah itu tahapan selanjutnya dia mulai berlubang, mulai memunculkan lubang-lubang kayak gini. Lubangnya makin lama makin banyak, kecil-kecil kayak gini, nambah makin banyak. Nah, kayak gitu. Jadi nggak masalah, memang dia proses, dia tanamannya tuh berproses, mulai dari yang belum pecah, belajar pecah, pecahnya makin banyak, mulai berlubang, terus berlubang. Nah, kutunya kita bersihkan dulu kayak gini ya, kayak ini tadi, sampai bersih dulu, baru setelah itu kita semprot satu-satu. Kemudian campuran antara fungisida dan juga insektisida tadi kita semprotkan kayak gini merata ke daun. Memang nanti ada bekasnya putih-putih gitu, tapi ya nggak masalah kan, memang mereka butuh ini. Nanti kalau sudah sudah sekiranya besok gitulah ya, bisa ininya kan sudah bisa mencegah, sudah bisa mematikan insektisidanya, kutu-kutunya sudah mati, baru disiram. Jangan lupa belakang daunnya juga, karena kayak ini nih, ada yang di batangnya juga ada, jadi kita bersihkan kayak gini. Terutama kalau tanaman baru datang ya, atau baru masuk gitu, sebelum dicampur dengan yang lain, kita upayakan kita semprot dulu. Jadi selalu sedia insektisida dan fungisida, biar nanti enggak nularin tanaman-tanaman yang lain gitu. Nggak usah khawatir, nggak usah panik, ini biasa ya kayak gini nih. Pokoknya kita semprot aja merata, sudah, batang-batangnya sudah, kita biarkan dulu. Dan ini jangan disiram air dulu ya, jadi biar obatnya bisa mengatasi masalah dari tanaman ini tadi dulu. Fungisida itu juga penting, sekalipun mungkin tantangan yang lebih banyak itu di musim hujan ya. Kalau untuk fungisida itu serangan jamur itu lebih banyak di musim hujan, tapi kalau saya sih tetap disemprotin aja juga fungisidanya, karena bisa menyebabkan daun gosong di tengah-tengah, yang kemudian ada bintik-bintik hijau, bintik-bintik hitamnya itu karena jamur juga ya. Kemudian kalau ada daun tua kayak gini, daun tua yang kuning kayak gini nih, ini nggak usah panik, nggak usah ini, asalkan dia kuningnya kan hanya satu, jadi ya udah kita ambil aja, bisa pakai guntingnya, antep. Kalau saya lebih baik ambil aja ini, udah dibuang aja, direlain, karena pengabdiannya dia sudah selesai gitu ya istilahnya. Untuk perawatannya, untuk pupuknya bisa pakai pupuk daun apa aja, bisa pakai NPK Mutiara, bisa pakai Dekastar
prosesnya panjang, biasanya hanya 2-3 bulan sekali aja, 3 bulanan lah ya. Kalau saya lebih suka memakai pupuk kandang, itu pakai serindil atau kotoran kambing yang saya campur di media tanam. Nah, setelah ini kita mau caranya repotting untuk tanaman segede ini. Gimana caranya? Kita next ya.